karena sesi kali ini kita membahas tentang cara kreatif memberikan pendidikan seksualitas anak di era digital. Nah, untuk mengawalinya, saya ingin mengajak Ayah Bunda untuk bermain tebak-tebakan dahulu ya. Please silakan Ayah Bunda untuk menggunakan tombol keyboardnya untuk mengetik ya di kolom komentar, menebak kira-kira yang muncul pada layar ini adalah laki-laki atau perempuan ya. Baik. Ya, bukan menebak orangnya ya. Tapi ini laki atau perempuan. Saya yakin Bapak Ibu ya, para ayah bunda, Mas dan Mbak pada tahu ini siapa. Oke. Wah, mayoritas laki-laki ya. Kalau Mas Abi melihat ini laki-laki atau perempuan, Mas Abi? Laki-laki. Oke, Mas Abi, bantu saya dong untuk memilih satu orang ya di antara ayah bunda. Kira-kira yang menjawab laki-laki nih, kita pengen tahu kenapa sih dia bisa nebak laki-laki seperti Mas Abi menebak laki-laki. Oke, ya, ini boleh ada Dwi Yuliani nih Kak. Wah, oke, boleh, silahkan, boleh. Oke, rekan-rekan. Ada Mbak Dwi Yuliani, boleh open mic-nya nggak? Saya mau tanya satu aja. Dwi Yuliani, oke silahkan, ya? Sudah di ask to unmute Mbak Dwi Yuliani. Oke, boleh, silahkan. Kenapa bisa menebak ini laki-laki? Ya, silahkan. Oh, tuh udah ada tuh. Karena secara fisik ciri-ciri laki-laki. Oh, itu menurut siapa tadi ya? Ya, nih Kak Dwi Yulianinya sudah di open mic. Oke, ready open mic? Ready open mic ya, Mbak Yuli? Ya, halo. Sudah. Oke, Mbak Yuli, halo. Halo. Oke, Mbak Yuli, saya mau tanya nih. Untuk gambar ini kan Mbak Yuli tadi menebaknya laki-laki, betul ya? Ya, betul. Oke, kenapa Mbak? Kira-kira ini menebaknya laki-laki. Dari mana ngeliatnya? Dari bentuk badannya, dari rambutnya, terus dia berjenggot. Berjenggot, oke. Mudah apa sulit menebaknya Mbak? Mudah. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak ya jawabannya. Ya, betul Mbak. sama. Insya Allah ini laki-laki jawabannya ya, betul ya. Ya. Oke, thank you, terima kasih Mas Abi, terima kasih sama-sama. sudah bantu. Terima kasih Pak. Yuk, next saya akan tampilkan satu lagi ya, gambar ini laki atau perempuan. Wah, pasti sangat mudah ya. Ya, Bunda pasti menebaknya sangat mudah, perempuan. Mas Abi, punten. Mas Abi kira-kira ini perempuan atau laki, Mas? Wah, ini perempuan kayaknya. Mas Abi kenal nggak nih siapa nih? Siapa ya Kak Syarif? Bukan zamannya kayaknya. Ini Siti Nurhaliza, Mas. Oh, Siti Nurhaliza. Ya. Oke. Baik. Thank you. Mas Abi mudah ya menebak ini laki atau perempuan ya, insya Allah ya. Ya. Okay. Baik. Kita next ya, karena waktunya cepet-cepetan nih saya, jadi harus buru-buru memainkan ini. Nah, ini yang ketiga nih. Oke. Saya minta ayah bunda untuk menggunakan kolom komentar lagi. Ini laki atau perempuan? Nah, silakan. Laki atau perempuan? Silakan. Please. Ya, saya juga nggak kenal ini siapa. Ya, silahkan gunakan kolom komentarnya ayah bunda untuk menebak ini laki atau perempuan. Ya, gimana Mas Abi? Banyakkan laki atau perempuan yang menebak? Wah, ini sama banyaknya nih Kak Syarif. Ada yang nebak remaja perempuan, ada yang menebak laki-laki. Kalau Mas Abi ini kira-kira nih melihat gambar ini, sosok ini adalah laki atau perempuan, Mas? Kalau aku sendiri ngeliatnya kayaknya ini perempuan ya Kak Syarif. Oh, kayaknya perempuan ya. Iya. Benar. Berarti kalau kayaknya tuh berarti ada sebenarnya dong. Iya, ada sebenarnya nih. Oke, baik. Mas Abi, saya nanya nih Mas Abi. Kira-kira Mas Abi ini melihat ini sosok perempuan, kira-kira dilihat dari mananya, Mas? Ya, kalau menurut aku ini dari rambutnya Kak. Rambutnya ya. Terus juga matanya sama tangannya, jari jemarinya Kak, sama pakaiannya. Karena biasanya kan kalau perempuan tuh pakaiannya modelnya yang agak-agak V-neck gitu ya Kak ya. Kalau laki-laki kan biasanya yang round neck gitu ya kaosnya. Oh, betul. Gitu Kak. Oke. Thank you Mas Abi. Wah, nih Mas Abi harus mendapatkan saldo link aja nih. Boleh kan, nomor saya masih biasa kok.
Oke, baik ya. Ayah bunda, tentu ayah bunda ada yang berbeda pendapat ketika saya memaparkan gambar hal ini. Jadi untuk gambar ini adalah seorang yang di Thailand, saya juga nggak kenal siapa, tapi saya cek literaturnya, ini merupakan seorang laki-laki. Ya, jadi jenis kelamin laki-laki, kemudian dia merubah penampilannya menjadi seorang perempuan. Nah, ketika tadi Mas Abi, ayah dan bunda atau Mas dan Mbak semua yang hadir pada saat kesempatan kali ini menebak, nah sebenarnya 3 hal ini ya, gambar pertama kemudian gambar kedua itu sangat mudah sekali kita menebak karena melihat secara fisik laki atau perempuan ya, ini orang gitu ya. Nah, tapi ketika gambar ketiga ya, maka kita mengalami kebingungan dan kesulitan sekali menebaknya. Nah, sebenarnya Mas Abi dan ayah bunda sekalian, Mas dan Mbak, permainan tadi itu merupakan permainan pendidikan seksualitas loh. Nah, jadi sekedar permainan tebak-tebakan, ini adalah cara keren atau cara yang bisa kita gunakan untuk anak-anak kita. Di sela-sela perjalanan, di sela-sela kemudian lagi waktu luang, lagi main HP, lagi melakukan apapun. Jadi pendidikan seksualitas bukan hanya, ayo nak sini kuliah, ayo belajar sini sama ayah gitu ya, belajar sama bunda gitu, duduk gitu ya, buka buku halaman 13, buka tentang laki-laki, buka tentang perempuan gitu. Nggak semata-mata tentang hal itu. Jadi sekarang udah era modern, jadi harus punya cara modern, cara keren untuk melakukan atau mengedukasi atau memberikan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan tentang isu seksualitas. Nah, itu salah satu ya dari sekian banyak cara atau ribuan cara yang mungkin bisa ayah bunda lakukan nanti ketika di rumah, ketika bertemu dengan anandanya, anak-anak kita, atau ketika nanti ada beberapa bapak ibu guru ya, atau pendidik atau relawan sosial yang mungkin harus mengedukasi para anak-anak yang membutuhkan tentang edukasi ini bisa digunakan ya. Baik, next. Jadi salah satu permainan yang tadi bisa digunakan. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan sama Mbak Mona dan Mas Abi di sesi awal, pendidikan seks itu bukan hanya sekedar hubungan intim laki perempuan melakukan hubungan suami istri, bukan. Tapi banyak hal yang diajarkan di sana. Mulai dari manusia, anatominya ya, anatomi bukan hanya anatomi tubuh ya yang berkaitan dengan anatomi seks saja gitu ya, bukan dengan alat reproduksi saja, tapi ada aktivitas-aktivitas baik itu yang dia merupakan laki-laki apa, kemudian dia merupakan perempuan apa. Kemudian banyak hal ya yang diajarkan di sana. Ya, ada identitas diri, kemudian hak dan tanggung jawab ya, dan banyak hal. Ya, jadi bukan hanya sekedar ya, banyak orang tua yang bilang jangan ngajarin seks ke anak-anak. Seks yang mana dulu nih? Gitu ya, karena luas sekali pendidikan seksualitas. Kalau dalam bahasa bahasa agama, ada di dalam Islam itu ada tarbiyah jinsiyah. Jadi mengenalkan fisik, perubahan-perubahannya itu juga bagian dari pendidikan seksualitas. Nah, saya yakin di semua agama ada nih yang mengkhususkan bab-bab sendiri atau bahasan-bahasan tersendiri yang memang harus membuat wawasan anak-anak kita menjadi tahu dan memahami dengan benar, lurus, dan baik. Nah, itu tadi yang saya sampaikan adalah dari referensi dari American Academy of Pediatrics di tahun 2016. Nah, sekarang untuk menjangkau pendidikan seksualitas itu ada beberapa hal yang harus kita pahami perbedaannya. Jadi tadi ya, saya pernah ya melakukan edukasi ke salah satu sekolah. Ketika mereka mendengar kata seks gitu ya, yang ada di kepala mereka tuh udah yang jorok-jorok atau parah-parah. Nah, atau yang kakak parah banget sih kok nanya-nanya tentang seks. Padahal ya, saya langsung bilang gini, hey ya, coba tunggu dulu, jangan ada yang ketawa-tawa dulu ya, jangan ada yang hahaha atau merasa ini sebuah obrolan yang jorok. Tapi coba deh, kamu pernah nggak ngisi biodata? Ya, ayah bunda kalau kita ngisi form ya, ada name, misalkan nama saya Syarif Ahmad. Di bawahnya pasti ada seks .2, titik kan. Nah, form ini emangnya jorok? Enggak kan? Saya bilang gitu kepada para anak-anak murid-murid atau peserta-peserta edukasi. Saya bilang, oh gitu ya, jadi seks itu bukan semata-mata hal yang porno-porno, yang jorok-jorok, yang mungkin selama ini kita lihat itu parah ya.
Tapi seks itu berarti juga sebagai penamaan fungsi alat kelamin. Jadi fungsi reproduksinya apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Ya, jadi ketika ada pertanyaan name Syarif Ahmad kemudian seks, maka harus menjawab male or female gitu, bukan jorok parah atau jijik begitu ya. Jadi inilah yang perlu kita pahami dan kita luruskan di anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak kelas 3 SD memahami seks ini adalah sesuatu yang parah, jorok gitu. Nah, kalau yang menurut mereka itu adalah perilaku seks, nah itu disebut sebagai seksual atau aktivitas atau perilaku seksualnya. Nah, inilah yang mungkin ya kita perlu luruskan ya beberapa anak-anak tentang hal ini, melibatkan organ tubuh baik itu fisik kemudian non fisik ya. Ya sekarang apalagi ya dengan adanya keterbukaan teknologi, dengan HP itu bisa melakukan aktivitas seksual ya. Ya Bunda, saya pernah banyak menangani beberapa temuan ya, anak kelas 6 SD sudah mulai mengirimkan maaf ya kemaluannya kepada lawan jenis gitu ya. Nah kemudian melakukan chat yang berbau-bau pornografi atau berkata-kata kotor gitu ya. Nah ini adalah aktivitas yang non fisik. Tapi itu adalah aktivitas seksual. Nah, jadi itu juga berkaitan, apalagi nih sekarang model atau harus kita lakukan adalah internet baik, jadi hal-hal yang baik-baik ya. Nah, itu perlu kita kasih tahu kepada anak-anak kita juga ya, aktivitas mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, kemudian seksualitas. Nah, ini juga menjadi fondasi untuk mengedukasi dalam pendidikan seksualitas, yaitu bagaimana seseorang berpikir bahwa oke, aku ini laki atau perempuan. Ya, jadi ketika dia menjadi seorang bayi laki-laki, ya udah selamanya kita install pikiran laki-laki, dan dia merasakan dirinya oke, aku laki-laki, aku seorang yang gagah, perkasa dan lain sebagainya. Ya, itu merasa sehingga ada kenyamanan dan ada penerimaan di orang-orang sekitarnya. Jangan sampai ada di antara mereka yang kok laki kok begitu sih gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Tapi tetap dia akan merasakan nantinya bagaimana menjadi seorang laki-laki, bagaimana menjadi seorang perempuan. Dan yang terakhir, seksualitas juga berkaitan dengan perilaku. Ya, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki, bagaimana peran menjadi seorang perempuan. Ya, cara duduk, ya, duduknya laki-laki gimana sih, duduknya perempuan. Cara pakaian, ya. Nah, ini yang biasa dilakukan sama para ayah bunda nih ya, kalau lagi bercanda-canda, lagi ada kumpul-kumpul keluarga gitu ya, laki-laki terus dipakein rok terus ketawa-ketawain. Nah itu hati-hati tuh ya. Kemudian ada di antara orang tua juga yang pakein lipstik anaknya padahal itu laki-laki. Nah bagi saya itu adalah hal yang memang itu untuk laki-laki, ya udah kita untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan ya udah perempuan. Nah ini harus diajarkan perilaku dan itu diajarkan sejak usia dini. Ya tadi sudah disampaikan. Jadi perilaku bukan hanya cara berpakaian, tapi cara berjalan, cara berinteraksi, cara bersosialisasi, dan cara berkumpul dan berbudaya dengan orang-orang di sekitarnya. Inilah yang disebut sebagai pendidikan seksualitas yang seutuhnya. Oke, next. Oke. Nah, berikutnya orang tua banyak yang merasa risih. Bahkan guru-guru, saya pernah ya di salah satu sekolah ya, ketika ada guru yang mendampingi dan mengobservasi kami dalam melakukan edukasi seks, nah, ternyata ada siswa yang bertanya, dan itu bagi saya adalah sesuatu hal yang wajar karena rasa penasarannya. Ya, jadi bahasa gaul bahasa gaul dari hubungan suami istri, ya maaf ya, saya sebutkan NG titik-titik bintang-bintang belakangnya T. Nah, kak, aku pernah dengar ini kak, kira-kira apa sih itu kak? Nah, seorang siswa bertanya kayak gitu kelas 5 pada kami. Nah, lalu ya pada saat itu ya seorang guru yang ada di situ langsung marah, kok kamu nanyanya kayak gitu sih? Itu nggak sopan tahu sama Kak Syarif nanya kayak gitu. Nah, bagi saya ini adalah hal yang wajar karena bisa jadi ini adalah dia mendapatkan ini dari lingkungan sekitarnya. Ya wajar karena keingintahuannya. Jadi kita sampaikan aja, justru kita nanti ada tipsnya. Saya nggak mau bocorin sekarang. Jadi banyak sekali orang tua yang merasa belum pantas membahas hal ini. Padahal sudah kelas 5, mereka sudah banyak sekali harus informasi yang mereka tahu tentang hal yang dia tanyakan itu. Nah, jadi ini perlu kita pahami dan kita harus terus-menerus
ya banjiri informasi untuk mereka supaya mereka punya fondasi atau wawasan yang kuat tentang pendidikan seksualitas. Jadi nggak perlu risih lagi, nggak perlu merasa tabu, dan pahamilah bahwa ini adalah hal yang ilmiah dan perlu anak ketahui. Oke, next. Nah, berikutnya, mengapa sih pendidikan seksual penting? Tadi ya, rasa ingin tahu anak meningkat karena seiring bertambahnya usia, otak itu bertumbuh, kemudian merangsang anak untuk menjadi seseorang yang kritis dan bertanya-tanya. Ya, apa sih ini Pak? Ini apa mah? Ini apa? Begini bagaimana? Nah, ini banyak sekali. Nah, ditambah lagi derasnya informasi berbagai media. Kalau dulu pas zaman kita, ya Bapak Ibu dan Ayah Bunda, pas zaman kita tuh masih jarang sekali media sosial. Sekarang media sosial dengan mudahnya di TikTok, di Instagram itu banyak sekali informasi-informasi tentang pendidikan seksualitas. Nah, kita perlu meminimalisir hal-hal yang negatif. Ya, misalnya ada tayangan-tayangan yang membuka aurat, kita sampaikan. Ya, kalau kita diemin aja berarti itu adalah hal yang biasa ditonton sama anak kita. So, berarti itu melatih bahwa oke, membuka aurat itu boleh ya, berarti suatu hari nanti aku boleh membuka aurat. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah hal yang penting. Jadi perlu ya kita bentengi bukan hanya dari media-media yang mereka tonton, tapi kita juga berperan. Nah, berikutnya terhindar dari predator seksual. Nah, saya ingat betul pernah kami bersama dengan tim ya menangani salah satu kasus di Sukabumi yang pelecehan seksual ya, dan itu dilakukan oleh seorang pemuda kepada ratusan anak. Nah, mereka pada saat diperlakukan itu, mereka tidak merasa bahwa itu sedang dilakukan pelecehan. Mereka menganggapnya main-main. Nah, Bapak Ibu harus paham nih. Jadi, mana permainan yang boleh dimainkan pada saat berinteraksi dengan teman-teman? Ya, mungkin ada Bapak Ibu atau Bapak pengajar atau pendidik di sini, bahwa ada yang disebut permainan-permainan menurut anak-anak. Ya, tapi itu bagi kita orang dewasa itu adalah satu hal pelecehan. Kalau kita nggak benerin, maka itu akan terbawa terus-menerus. Ya, nah ini tentu perlu kita harus edukasi. Misalnya ada permainan starter, kemudian permainan banyak lah ya, menyentuh-nyentuh kemaluan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menghindari. Ya, untuk pelaku kita kasih tahu jangan melakukan itu karena itu tidak pantas dan tidak boleh. Nah, untuk korban, bagaimana kamu harus menyikapinya? Itu menjadi pendidikan seksualitas juga. Sehingga semuanya menjadi satu hal yang lengkap. Ya. Jadi anak punya kekuatan. Ya, ibarat pohon tuh, pohon akarnya kuat. Batangnya besar, kemudian pohon daunnya rimbun. Sehingga kalau digoyang-goyang, kalau ditiup angin, ditiup badai, anak kita menjadi kuat. Dan pemahamannya benar. Dan juga pemahamannya benar. Seperti itu. Oke, next. Nah, inilah hasil yang ingin dicapai dari pendidikan seksualitas. Jadi, anak akan menerima diri, ya, menjadi laki-laki atau perempuan dan memutuskan bahwa aku laki-laki harus begini. Aku anak laki-laki akan menjadi seorang suami, kemudian akan menjadi seorang ayah. Nah, aku anak perempuan akan menjadi seorang istri dan akan menjadi seorang ibu. Nah, ini penting. Ya, banyak sekarang ya yang anak perempuan ya dia bercita-cita menjadi istri tapi dia nggak mau jadi ibu. Kenapa? Karena dia nggak mau ngurus anak. Nah, ini perlu kita luruskan. Ini pendidikan seksualitas juga. Ya, jadi perlu kita luruskan. Ya, kemudian mengerti tentang perkembangan manusia dari kandungan hingga lansia, ya, khususnya pada saat menjelang remaja atau pubertas, fisik dan psikisnya. Tahu mana yang boleh dan tidak boleh, serta bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, jadi kalau Anda melakukan yang tidak boleh, maka akan terjadi seperti ini. Kalau kamu melakukan yang seperti ini, akan berkonsekuensi seperti ini. Jadi ada timbal balik seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, menyadari dan mampu terhindar dari pelecehan atau predator seksual. Itu hasil yang ingin dicapai. Oke, next. Nah, sekarang apa yang diajarkan? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan banyak sekali yang sampai kepada kami di forum ini, bahwasannya umur berapa sih kita mengajarkan pendidikan seksualitas? Nanti aja deh kalau udah mulai gede gitu ya, atau kalau udah mulai SMP, SMA gitu. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan seksualitas itu dimulai sejak anak lahir. Ya.
Jadi pas anak lahir kita tahu anak kita laki-laki atau kita tahu anak kita perempuan. Nah, biasanya semua orang tua di agama manapun memberikan nama. Nah, nama ini ya adalah salah satu pendidikan seksualitas yang paling pertama kali kita berikan. Jadi maaf ya ayah bunda, ketika kita memberikan nama, kalau misalnya anak kita laki-laki, saya contoh banyak. Misal, namanya dikasih nama Mirza, ya Mirza. Ini saya kasih contoh. Ya, ada seorang anak yang namanya Mirza. Nah, kemudian ayah bunda kan sudah jelas ya nama Mirza itu kan laki-laki. Nah, so kalau kita tahu bahwa ini adalah nama laki-laki, jangan panggil dengan hal-hal yang lucu tapi nyerempet-nyerempet kepada yang tidak jelas jenis kelaminnya. Jadi misalnya gini, namanya Mirza tapi kita panggil Ija kan laki atau perempuan ya? Ada di antara orang-orang di luar sana yang nama Ija itu perempuan. Jadi bagi saya kalau namanya Mirza dipanggil Mirza saja. Ya kak kan masih kecil kak, iya nggak apa-apa. Walaupun dia nanti cadel, nama kamu siapa? Mija gitu ya. Kita tetap oh Mirza, ya kita benerin. Karena kelak dia akan menyimpan memori dirinya bahwa oke, Mirza seorang laki-laki. Ya jadi jangan diambangkan atau jangan dibuat bimbang. Ini nama aku laki atau perempuan ya? Nah ini banyak. Ya, jadi dimulai dari memberikan nama, kemudian mendengar suara ayahnya, bahwa halo, ini ayah, dengar ya suara ayah, nah ayah laki-laki gitu ya. Kemudian perempuan, ya, mendengar suara ibunya yang paling sering ya, dan juga seiring bertambahnya usia, ya, 2, 3, 4, 5 tahun, itu mulai ditemukan sikap malu. Ya, nah misalnya kayak tadi Mbak Mona bilang ganti popok, sini kita ke ruangan tertutup dulu ya, biar nggak dilihat sama orang lain gitu. Nah, nggak apa-apa, itu terdengar sama anak, tapi itu memberikan pendidikan yang dahsyat dan masya Allah sekali buat anak-anak kita. Kemudian yang paling penting adalah mengenali bagian tubuh dan jenis kelaminnya. Ya, oke, nah kamu laki-laki, nah kamu punya kemaluan. Nah, biasanya para ayah bunda maaf sekali punten ya hapunten, kalau misalnya ayah bunda di sini nih di usia ini memberikan nama yang kurang tepat, maka itu akan dibawa sampai kapanpun. Ya, dan itu akan keliru dan sangat-sangat kurang efektif ya kalau bagi kami. Jadi pahami saja bahwa mereka harus dibuatkan yang namanya kemaluan. Kenapa kemaluan? Karena malu kalau dilihat orang. Karena malu kalau misalnya ada orang yang menyentuh atau melakukan perilaku yang berkaitan dengan kemaluan itu. Ya, jadi perlu kita bentuk. Nah, sering bertambahnya usia, misalnya nanti usia SD, ya, usia beranjak ke remaja, kita luruskan kemaluanmu untuk yang laki-laki itu disebut penis. Kemaluanmu yang perempuan itu disebut vagina. Seperti itu ya, Ibu. Nah, tentu toilet training, ya, itu juga diajarkan bagaimana mereka adab-adab ketika ke toilet. Nah, saya sering sekali nih di pantai, di tempat wisata, banyak orang tuanya yang anaknya, mama mau pipis, udah situ aja, sini mama pelorotin gitu ya, dipamerin di semua orang gitu. Nah, ini pendidikan seksualitas yang menurut saya perlu kita perbaiki. Ya, jadi kalau misalkan anak mama mau pipis, oke, yuk ke toilet, kamu laki-laki, ya udah mama nunggu di luar ya, kamu bisa misalnya. Atau misalnya dengan ayahnya atau dengan kakaknya yang laki-laki, kalau misalkan kita perempuan ya, bundanya, jangan masuk ke toilet laki-laki, bundanya juga masuk, atau ke toilet perempuan ya. Jadi pastikan bahwa sesuai sama toiletnya, sesuai dengan jenis kelamin, dan tentu menghargai dan melindungi tubuh. Jadi misalnya kalau ada orang lain yang mau menyentuh bagian tubuhmu, maka kamu bilang jangan, nggak boleh, atau kabur. Nah, ini harus sudah kita bekali, atau teriak, minimal udah bisa nih teriak anak kita, karena itu adalah barang sesuatu yang berharga ya buat diri mereka. Nah, kemudian menjelang usia sekolah ya di SD 6-10 tahun, ini yang perlu diajarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan mulainya rasa penasaran ya, pertanyaan apa sih ini, tadi kata Mbak Mona umur usia 5-6 tahun, apa sih menstruasi gitu ya, kenapa menstruasi gitu ya, bagaimana sih menstruasi, itu bisa jadi ya pertanyaan 2W 1H ini. Kemudian menanyakan tentang kelahiran ya, kenapa bisa lahir ya aku ya, kenapa aku sama Mbak beda ya, laki sama cewek beda. Kemudian bermain peran, nah aku mau jadi bapak-bapak gitu ya, aku mau jadi ibu-ibu, terus bermain yang berkaitan dengan pernikahan bisa jadi ya.
Dan disinilah fase pembentukan identitas. Jadi kalau ayah mempunyai anak laki-laki, pahamilah bahwa harus dimodeling laki-laki di sini, di usia ini. Atau bunda punya anak perempuan, nah dia harus melihat bundanya seperti benar-benar menjadi role model perempuan. Ya, jadi karena ini akan diamati oleh anak-anak di usia 6-10 tahun ini. Dan tentu harus mengenali lingkungan sekitar. Kalau bahasa kita banyak sekali harus memahami orang yang dikenal atau tidak dikenal, atau orang asing atau orang jahat. Ya, nah ini yang perlu diwaspadai. Nah, menyikapi sentuhan, bagaimana menyikapi sentuhan yang baik, ada sentuhan yang buruk. Nah, ini juga penting ya untuk membekali anak-anak dari predator seksual. Nah, ini untuk anak-anak 6-10 tahun. Oke, saya kasih contoh ya cara kreatifnya. Misalnya, ya ayah bunda cari aja nih gambar anak-anak. Misalnya, saya tanya nih sama Mas Abi. Mas Abi masih on? Halo masih Mas? Mas. Oke, Mas Abi. Mas Abi bisa coret-coret gambarnya nggak di slide? Oke, kita coba ya. Coba ya. Bisa nggak Mas? Nggak ya? Nggak bisa ya? Oke, baik. Oke, kalau nggak bisa, baik. Saya coba, misalnya saya coba aja ya. Misalnya, Mas Abi, kira-kira saya tandai nomor 1 dan nomor 2. Yang mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh? Coba kita kasih tanda dulu. Yang mana yang tidak boleh? Oke, kita kasih tanda dari tim operator. Angka 1 dan angka 2 dilingkari aja. Boleh? Silahkan. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, areanya dilingkari ya. Yang mana yang tidak boleh disentuh? Nah. Oke. Oke, baik. Ya. Oh. Oke, sebentar. Ayah bunda juga bisa ikutan ya di kolom komentar ya. Nah, yang 1 atau yang nomor 2 tuh, yang atas atau yang bawah. Oke, yang mana yang tidak boleh disentuh? Yang nomor 2 ya Kak Syarif. Oh, nomor 2. Nah, ini untuk anak-anak usia kelas TK juga sudah mulai bisa diajarkan. Kemudian untuk usia anak SD kelas 1-3 juga bisa diajarkan. Nah, sekarang Mas Abi, saya mau tanya lagi. Kalau seandainya ada orang nih, misalnya ada guru kamu nih, menyentuh yang nomor 2 itu namanya kemaluan. Boleh atau apa yang kamu lakukan? Kamu mau ngapain? Kalau aku sebagai anak kecil ya? Iya, betul ceritanya. Akan langsung nutup pakai 2 tangan dan bilang nggak mau, malu gitu mungkin ya. Oke, ya. Ini jawaban anak gede sih Mas biasanya. Oh, gede ya. Biasanya anak-anakku aku tendang Kak, aku jorokin gitu ya. Gitu ya, ekstrim Mas emang dia Mas gitu ya. Namanya juga anak kecil gitu. Tapi itu oke, itu adalah mengajarkan kepada keberanian. Ya, tapi kalau ada anak yang bilang gimana ya, aku nggak tahu Kak, atau aku nggak tahu Bunda gitu ya. Nah, ini yang perlu kita latih. Jadi mereka bukan hanya sekedar knowledge-nya, tapi keterampilannya juga. Oke, sekarang mama ya yang jadi guru jahatnya atau orang jahatnya, atau jadi apa namanya pelakunya, atau jadi apanya lah ya gitu ya. Nah, mama coba nih, atau ayahnya coba nih. Ya, jadi mensimulasikan. Kalau kakak tepuk ya, kalau ayah tepuk berarti kamu seolah-olah sedang disentuh bagian nomor 2 itu atau kemaluanmu itu gitu. Nah, kamu langsung bereaksi ya. Mereka ada yang bilang, nggak boleh, ada yang teriak gitu ya. Ya, atau ada yang langsung jorokin gitu ya. Nah, ini penting untuk disimulasikan karena mereka konkret, jadi nggak bisa langsung kita ajarin nanti begini ya, iya mah gitu. Ketika praktek mereka nggak bisa. Nah, banyak sekali orang-orang ya, baik itu di usia SD maupun SMP dan SMA nih, SMP dan SMA masih sulit mengatakan tidak. Hati-hati nih, masih sulit mengatakan tidak ketika ada orang yang ingin melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Ya, jadi sekali lagi termasuk ya, kalau ada orang yang maaf ya pacaran ya, kemudian dia dilecehkan sama pacarnya. Nah, banyak mereka di antara mereka yang nggak mampu untuk bersikap, jangan dong, nggak boleh, itu kan dosa, itu kan nggak boleh gitu ya. Mereka gimana ya, gimana nih, dalam hatinya
merasa nggak boleh tapi sulit mengatakan tidak. Nah, ini perlu disimulasikan, ya. Nah, inilah yang menjadi penting dari awal sejak TK sampai terus-menerus diajarkan. Jadi mulai dari TK, dia biasanya berani tuh, dia tendang, dia dorong, dia nggak mau, teriak ya. Nah, pas kelas 3 kita cek lagi, adakah perubahan? Kemudian pas kelas 6 kita cek lagi, pas SMP kita cek lagi, pas SMA kita cek lagi. Karena apa? Maaf ya, karena bisa jadi dia berubah karena faktor lingkungan. Temen aku digituin pernah biasa aja, terus dia malah keenakan misalnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ya, betul Bunda Mawadati. Jadi malahan berani anaknya masih kecil daripada orang dewasa. Nah, saya jadi inget ya, nih kisah ada seorang mahasiswi perempuan ketika di bis umum, ya, perempuan ini lagi duduk ya di tempat duduk, kemudian ada laki-laki yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Nah, kemudian ya secara sengaja tiba-tiba ya tangan laki-laki ini menyentuh paha dari penumpang perempuan mahasiswi ini. Nah, terus mahasiswi ini pun bingung, aduh, aku harus gimana nih Kak? Dia ada di atas tangannya, dia ada di atas paha saya. Gitu. Setelah dia kejadian itu, dia langsung merasa bahwa dirinya itu diperlakukan pelecehan seksual sama penumpang lain di bis umum tersebut. Nah, dia nggak mampu tuh untuk bilang, nggak boleh, atau mau bilang teriak, aku takut dia malah jahatin aku lebih parah, gitu ya, itu katanya. Jadi itu seorang mahasiswa. Nah, penting sekali untuk dipondasikan ini ya, karena predator seksual ini ayah bunda sudah makin banyak ya, bukan hanya langsung bertemu, tapi mulai dari jejaring sosial atau media-media sosial atau dari teknologi. Ini harus kita ajarkan menjadi pondasi dalam pendidikan seksualitas. Oke, next. Nah, jadi ajarkan mereka bahwa ingat, ini tubuhmu yang sangat berharga. Nggak boleh sembarangan orang boleh menyentuh, memegang, atau membelai. Paham ya? Jadi kalau ada yang seperti itu, perasaan kamu gimana, nggak nyaman, ya udah bilang, aku nggak nyaman, gitu ya. Nggak boleh, gitu ya. Harus tegas. Jangan begitu. Jangan bilang lemes ya. Nggak boleh tahu begitu. Nah, jangan kayak gitu. Itu harus tegas, harus berani. Nah, ini penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Mau laki atau perempuan, ya ayah bunda sama. Nah, oke. Nah, berikutnya ya di fase remaja. Ini 11 sampai 18 tahun ya. Nah, Mas Andri ini sedang mengalami hal-hal ini nih katanya tadi ya, anak-anaknya ada yang berkaitan sama perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini tentu menjadi penting untuk diajarkan dan diberikan pertanyaan. Ya. Apa nak perubahan fisik yang menurut kamu nggak nyaman? Ya, salah satu contoh misalnya kalau perempuan biasanya bagian perubahan tumbuh payudara itu nggak nyaman. Jadi kita perlu tanya, oke, bagaimana nak nggak nyamannya? Nah, sehingga dia tetap menerima, oke, nah itu juga dulu dialami sama bunda merasakan itu, tapi itu nggak lama kok, insya Allah sebulan 2 bulan lah. Nanti kalau memang itu tambah sakit atau tambah nggak enak, ya udah kita pergi ke dokter ya, bilang kayak gitu ya. Jadi tetap dibuat penerimaan, dibuat kenyamanan, jangan sampai kayak gitu aja lemah banget sih, kuat gitu ya. Nah, nanti akhirnya dia jadi perempuan yang kuat dan akan akhirnya naudzubillah ya merubah dirinya. Banyak ya laki-laki kemudian dia nggak nyaman sama jakunnya, iya apaan sih kok jakun ini, kok aku dikatain mancung jakunnya gitu ya. Terus akhirnya dia nggak nyaman, dia merubah dirinya. Jadi perlu ada penerimaan diri, apalagi kalau ada perubahan jiwa ya, khususnya ketertarikan sama lawan jenis. Jadi saya perlu sampaikan bahwa normal ya, laki suka sama perempuan suka sama laki, itu jangan dilarang. Ya, suka boleh, tapi yang perlu kita explore atau yang perlu kita ketahui adalah kata-kata, misalnya kalau berinteraksi dengan laki dan perempuan batasnya gimana? Ya, itu ada batas-batasnya. Ya, kemudian menjaga kebersihan, kesehatan organ reproduksi, mimpi basah, kemudian menstruasi, ini juga diajarkan nih. Ya, jadi betul tadi, ayah harus mengajarkan mimpi basah dan mandi wajib. Ya, kemudian ibu harus mengajarkan tentang menstruasi dan bagaimana menyikapi menstruasi, apa aja yang terjadi pada saat itu. Dan tentu ya harus berkaitan juga dengan mengendalikan hasrat nafsu seksual dan konsekuensi perilaku seksual, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, di fase remaja ini biasanya banyak ya bahasa-bahasa unik
bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti kadang-kadang. Tapi itu bisa menjurus kepada aktivitas seksual biasanya. Nah, kemudian sudah mulai mengeksplorasi perilaku. Ya, kalau dulu di SD cuma ngomong doang, nah ini sudah mulai mencoba mengeksplorasi. Jadi perlu banget kita kasih tahu konsekuensinya. Nah, kalau kamu mau coba kayak gini, maka konsekuensinya kayak gini. Nah, ini perlu kita sampaikan. Oke, itu di fase remaja. Nah, kemudian ada pertanyaan juga tadi, apa hubungannya pendidikan seksualitas dan LGBT? Ya. Nah, kalau secara singkatnya, ya, LGBT itu kan terkait dengan perilaku yang dia suka dengan sesama jenis, ya, atau kita perlu perbaiki terkait dengan apa yang disebut sebagai penyimpangan seksualnya. Nah, biasanya ada yang biologis. Kalau biologis terkait dengan medis lah, ya. Tapi ada juga orang-orang yang merubah dirinya, kemudian mendeklarasikan diri menjadi LGBT itu karena media. Ya, dia mendapatkan tontonan atau tayangan atau wawasan yang mungkin itu dapat membuat keyakinannya berbeda. Nah, atau dari teman-temannya, ayo udah gabung aja, ayo ikut, ayo begini begitu. Ya, atau dari lingkungan. Ya. Sehingga dia merasa, oke, aku merasa diterima di sini ya, gitu ya, diterima ya, aku lebih nyaman ya kayak begini ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau mendapatkan pengalaman-pengalaman misalnya dari pola asuh, kemudian perilaku seksual, misalnya nonton pornografi yang salah ya, nonton pornografi yang sesama jenis misalnya, kemudian dia langsung menirukannya, ya. Kemudian nonton pornografi, ya, kemudian dia langsung menirukannya. Nah, ini juga perilaku yang perlu ya diluruskan, ya, karena menonton pornografi aja sudah berefek ya. Kalau Bapak Ibu lihat banyak tayangan di internet baik ya yang mengarah kepada edukasi tentang efek pornografi terhadap otak dan perilaku, itu banyak sekali. Jadi ketika anak sudah paham bahwa itu berbahaya, maka oke, aku akan menjaga diri. Nah, pada intinya pendidikan seksualitas ini basisnya adalah fitrah. Jadi sesuai sama hati nurani. Bagaimana nyaman atau tidaknya kamu itu, coba deh yuk sama-sama kita amati. Ya, laki dan perempuan seperti itu. Nah, di akhir ya, anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tadi saya sampaikan berulang kali. Apakah ini boleh, nah, atau tidak boleh? Ya, yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Mana yang baik, mana yang buruk? Apakah itu bermanfaat atau merugikan? Ya, ini perlu ditanyakan 3 hal ini. Nah, itu terkait dengan LGBT. Jadi ayah bunda ini sangat-sangat perlu kita ajarkan, ya, terkait dengan pendidikan seksualitas untuk anak-anak kita. Oke, next, terakhir ya, ini sudah masuk ke fase praktek nih. Oke, jadi gimana Kak ya pendidikan seksualitas dengan cara kreatif ini? Pertama sekali tadi kita harus punya keterampilan ngomong yang nyaman sama anak. Karena apa? Karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya anak udah nyaman sama kita. Ya, kalau dia nggak nyaman, misalnya nanya sekali, mama, maaf ya mas, aku tadi dengar dari tetangga, masa dia ngomong KON titik mas, gitu ya. Astagfirullahaladzim, itu jorok banget, ya Allah, kamu nanya kok kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, besok dia nggak akan tanya lagi. Ya, atau, ngomongnya jorok nih, nggak boleh tanya-tanya gitu ya, gitu ya. Nah, mereka akan merasa ada jarak. Ya, ada gap. Oke, berarti aku nggak boleh nanya-nanya kayak gitu lagi sama ayah sama bunda. Oke, aku nanya di Google aja. Nah, ketika dia nyari di Google, wah ya Allah, bunda ya, itu gambar, video banyak sekali. Nah, ini ada ya pengalaman kami kelas 2 SD akhirnya melakukan pelecehan kepada teman di sekolahnya. Nah, ternyata dia habis mencari hal tersebut di Google, dia menirukan. Ya, ini jangan sampai itu terjadi pada orang di sekitar kita. Jadi ayah bunda, bagaimana menjadi komunikator yang terbuka sebagai orang tua? Yang pertama harus tenang dan terima. Ketika anak nanya, bunda, tadi aku dengar sama tetangga dia ngomong KON. Apa itu ya dalam hati kita? Gitu ya, tenang dulu gitu ya. Oh gitu. Ya, makasih ya sudah tanya sama bunda ya. Bunda senang nih kamu nanya nih dan nggak takut nanya sama bunda. Oke. Yang kedua adalah kita cek dulu, kamu tahu dari mana? Terus yang kamu tahu apa? Ya. Nah, karena kita perlu tahu, kadang ada anak-anak yang main langsung tanya aja bunda, mama, ya,
mama, sesar itu apa sih mah? Ya, sesar apa? Kita main jawab aja ngejelasin. Padahal sesar itu yang dimaksud, sesar itu yang goyang TikTok kemarin mah, bukan itu gitu ya. Nah kan kalau kita ngaco ya, nggak tahu pemahaman dan latar belakangnya, maka akan keliru kita jawab. Jadi kalau misalkan mama, sesar itu apa sih mah? Ya, kita cek dulu. Emang tiba-tiba ada apa kamu tanya sesar? Itu mah sekarang lagi viral misalnya. Emang apa tuh? Ya itu di TikTok gambar orang deh katanya lagi joget-joget terus viral loh mah. Oh itu iya begini kita jelasin. Ya jadi bukan sesar yang kita maksud adalah proses melahirkan, kemudian di perutnya dibelah, kemudian dijahit dan lain sebagainya. Jadi itu terlalu jauh kalau kita tidak mengecek pemahaman dan latar belakang pertanyaannya. Nah setelah kita tahu begitu, baru kita bisa jawab atau tidak. Kalau tidak bisa jawab sudah ya, kita tidak bisa jawab, jangan bohong atau jangan coba-coba untuk menjawab. Next. Nah, kalau tidak bisa jawab, udah tunda. Misalnya dia nanya, Mama, penis itu apa, Mas? Sebentar ya, Mama butuh waktu 15 menit dulu untuk tahu tentang pertanyaan ini. Ya, setelah kita tahu ya, cek pemahamannya ya. Setelah cek pemahaman, ya baru kita tunda dengan jujur. Kalau misalkan kita nggak bisa jawab, nanti mungkin ada ayah yang akan jawab karena kita perempuan misalnya. Nah kalau mau jawab ya harus dengan kriteria berikut. Jawab jawaban pendek dan simpel ya, sesuai dengan usia dan kemampuan berpikirnya. Jadi jangan sampai dia nanya penis atau nanya hal-hal lain ya kemudian kita jabarkan secara panjang lebar ya. Nah, ini harus sesuai dengan kemampuan berpikir, perkembangan emosi, hindari jawaban yang dapat memunculkan pertanyaan baru ya. Jadi kalau nanya, Mama, aku lahirnya dari mana? Di sana. Mama jelasin dulu, sini duduk. Ya, ayah, ayo kita bantu. Jadi ayah dulu, ada proses yang namanya tunangan. Tunangan tuh apa gitu ya. Jadi ada lagi pertanyaan. Jangan sampai memunculkan pertanyaan baru dan itu panjang sekali. Dia nanya proses lahirnya. Ya, oke. Ya, kemudian sampaikan perasaan. Kalau misalkan kita kaget sebenarnya, ayah kaget kamu nanya kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih sudah nanya sama ayah. Nah, jawablah dengan pengetahuan ilmiah dan norma agama. Jadi kalau kita udah tahu, nah itu yang kamu tanya penis itu adalah organ kemaluan laki-laki. Ya, jadi organ kemaluan laki-laki namanya penis dan itu berbeda dengan perempuan. Dan itu harus kamu jaga ya nak. Tidak boleh ada seorang pun yang akan menyentuh kamu. Oke, nah itu norma agama. Ya. Dosa atau tidak, atau boleh atau tidak, itu juga boleh kita sampaikan pada saat kita menjawab pertanyaan atau sedang berdiskusi pendidikan seksual. Nah, kemudian yang paling terakhir, cara kreatif yang bisa digunakan, sebenarnya ada banyak cara. Ya. Tapi ayah bunda bisa menggunakan the golden opportunity. Jadi gunakan momen emas. Misal ayah bunda lagi jalan-jalan nih, misalnya ke pegunungan, ke pantai, tiba-tiba melihat situasi kondisi di mana ada banyak orang pacaran. Nah, kalau kamu berpacaran, nah kita kasih informasi di situ. Ya kalau tanda kamu berpacaran, ya kayak begitu, itu dalam Islam begini nah, ya dalam agama manapun begini nah. Jadi kita kasih tahu, ya. Dan ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dalam berinteraksi dengan lawan jenis, misalnya kayak gitu. Ya maaf ya, misalnya ada yang berciuman, dia melihat berciuman, menurut kamu gimana? Ya jijik, oke jijik, itu betul jijik. Nah kemudian agendain juga yang namanya family meeting. Jadi ada pertemuan khusus, misalnya sebulan sekali, ya sepekan sekali. Ya itu penting untuk membahas. Ayah bahas apa, bunda bahas apa, ini penting. Ya walaupun cuma sekedar 5 menit, 10 menit. Kan bahas tentang laki-laki suka dengan perempuan, itu juga oke. Kemudian bagaimana peran menjadi seorang ayah, ya, menjadi peran seorang ibu, terus nanti mau jadi ibu yang seperti apa, itu juga bisa dibahas. Nah, banyak sekali media-media pembelajaran. Ya, ayah bunda bisa cari sumbernya, insya Allah banyak sekali. Jadi saya kasih contoh seperti ini ya, ayah bunda. Ini adalah contoh, ya, rujukan pendidikan seksualitas, ya. Dari sekian banyak saya rekomendasiin ini, ya, ada kidshelp ya .org. Ini ada dari anak sampai dengan remaja ya, bukan hanya untuk anak-anaknya tapi bagaimana kita orang tua untuk mengedukasi gitu.
ya. Kemudian ada di Instagram juga ya, bisa follow di taulebih.id ya, ini juga menjadi rujukan ya, pendidikan seksual basisnya Islam. Nah, saya yakin banyak sekali ya rujukan-rujukan yang ayah bunda mungkin temui, dan silakan lakukan dengan banyak cara, sekreatif apapun, insya Allah bisa dengan maksimal. Oke, terima kasih ya ayah bunda ya, sudah sampai saat ini kita